Satu Seni Pasar Modal. Kemarin kita udah ngebahas mengenai pihak-pihak nih yang terlibat dalam behind the scene dari pasar saham itu sendiri. Sekarang sesuai janji saya akan ngebahas nih mengenai tips dan trik dalam memilih sekuritas. Jadi pengertian dulu ya definitif. Sekuritas atau broker ataupun anggota bursa atau pialang saham itu adalah suatu organisasi, suatu lembaga ataupun suatu perusahaan yang bergerak di bagian distributor. Jadi dia sebagai penyelia. Jadi kita gak harus capek-capek datang membeli itu, datang langsung ke bursa efek yang ada di Jakarta. Kita bisa melalui media perantara, yaitu adalah anggota bursa. Anggota bursa inilah yang sebagai fasilitas dia menyediakan berbagai macam fasilitas, meliputi bagaimana cara kita indikator-indikator yang digunakan dalam analisis teknikal, indikator yang digunakan dalam analisis modern, itu ada semua di sana. Memang ada rupa, ada harga, tetapi secara overall itu sama semua. Tips dan triknya kita mulai. Yang pertama, catat ya. Jadi yang sekarang lagi nonton, jangan lupa catat di buku biar nggak lupa. Habis itu langsung praktekkan. Yang pertama, dalam memilih sekuritas, pastikan sekuritas tersebut terdaftar di OJK. Bisa teman-teman cek di www.ojk.co.id. Itu ada di sini atau ada di sini? Di sini. Ada di sini www.ojk.co.id. Silakan cek. Terus apakah sekuritas tersebut berada atau terdaftar di OJK? Selama terdaftar di OJK, berarti itulah perusahaan yang baik. Jadi kita nggak bakal bisa dibawa lari, atau data kita bisa dibawa lari atau disalahgunakan gitu. Yang kedua, setelah terdaftar di OJK, yang kedua itu adalah lebih baik memilih sekuritas yang kantor cabangnya itu ada di kota terdekat atau di kota teman-teman masing-masing. Kenapa? Jadi kalau misalnya teman-teman mau komplain ataupun mau belajar saham, itu dipersilakan kepada broker atau sekuritas cabang tersebut. Why? Karena dalam peraturan OJK itu mengatur bahwa setiap broker ataupun setiap sekuritas wajib mengedukasi para investor terhadap aplikasinya atau bagaimana cara menggunakan dan bermain dalam saham tersebut gitu. Jadi itu memang udah kewajiban dari anggota bursa untuk namanya memberikan edukasi, ada edukasi langsung segala macam kayak gitu ya. Jadi pastikan itu terdapat di kota terdekat di teman-teman masing-masing. Kalau sudah, lakukanlah study tour, uji banding dari satu broker ke broker lain. Apa yang ditanya? Berikut pertanyaannya. Pertama, kalau datang ke setiap broker ya. Pertama, berapa fee jual dan fee beli? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanya, sering mengadakan sharing class atau enggak? Yang ketiga, ada grup sahamnya yang dikelola oleh sekuritas tersebut atau broker tersebut apa enggak? Ya. 3 poin penting ini yang menjadi landasan dan pertimbangan teman-teman dalam memilih sekuritas. Oh, dan keempat yang terakhir lupa, berapa deposit awal? Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, tadi membahas mengenai fee jual dan beli. Kenapa fee jual dan beli ini penting? Karena secara umum fee jual dan beli itu berbeda-beda setiap broker. Itu adalah pajak atau jasanya lah. Umumnya itu di kisaran
secara overall ya, gabungan keseluruhan itu di kisaran 0,25 dan 0,35. Ada yang 0,20, 0,30, ada yang 0,15, 0,30 gitu. Jadi berbeda-beda setiap broker atau sekuritas. Perbedaan kecil ya, perbedaan 0,01 atau 0,05. Jangan salah, perbedaan sekecil itu tuh dari 0,01, kalau misalkan kita sering akumulatif transaksi jual beli, iya sakit juga gitu, ngerasain juga. Ya kalau cuma 100.000 sih nggak kerasa ya, potongannya paling seperak 2 perak gitu dijual beli. Tapi kalau misalkan udah yang namanya udah main ratusan juta, iya 1 juta potongannya atau 500.000 potongannya, iya lumayan kan, bisa beli bakso seminggu. Ya guys. Oke, jadi fee jual dan beli itu penting ya. Pastikan yang paling kecil fee jual dan belinya. Gitu. Nanti mungkin next video kita akan ngebahas mungkin 5 broker yang recommended untuk teman-teman untuk melakukan mendaftar buka rekening di sana. Next video. Lanjut yang kedua, setelah fee jual dan beli, yang kedua itu adalah tanyanya brokernya itu ada di istilahnya ada grup sahamnya atau masih mengadakan sharing kelas biar. Kenapa ini penting? Karena sebagai pemula nih, sama aja kayak bayi kalau bisa pengen berdiri itu kan harus ada contohnya. Bayi pengen misalkan naik sepeda, itu kan harus ada contohnya. Oh dia naik sepeda kayak gini. Bayi kalau mau ngomong kan harus mengikuti omongan orang dulu. Oh nggak pernah dia ngomongin. Sekarang orang ngomong ibu, terus tiba-tiba mencet terus bapak. Wah kan serem banget itu bayi, tiba-tiba dari si orang yang sekitar yang ngomongin ibu terus ngomongin bapak serem juga. Dari mana itu ada kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi sharing kelas itu penting banget. Ditanya sering ada sharing kelas apa enggak? So broker yang baik itu selalu mengadakan sharing kelas rutin, entah itu per minggu ataupun per bulan. Itu penting. Jadi sharing kelas untuk apa? Untuk mengajarkan pemula, setidaknya mempersenjatai pemula dengan 2 analisis minimal ya, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk apa? Sebelum terjun ke pasar modal, sebelum benar-benar berperang ke pasar modal, mereka harus mempersiapkan 2 ini minimalnya. Itu kenapa sharing kelas itu perlu. Terus yang ketiga, ya tadi ada grup saham. Untuk apa grup saham? Grup saham ini kalau misalnya kita ada kendala, baik kendala yang bersifat secara teknis, misalkan kok programnya nge-lag ya, nggak bisa dibuka ataupun gagal terus login, itu kan bisa ditanya langsung kayak gitu. Ataupun memang ini butuh rekomendasi, bisa tanyakan di grup gitu. Ketika yang rekomendasi tinggal dianalisis sendiri kayak gitu. Jadi itu 3 itu penting. 3 poin ini tambah satu lagi tadi, apa satu lagi? Satu lagi fee itu sangat penting, fee jual beli. Jadi disesuaikan dengan budget teman-teman semua. Jangan sampai broker yang deposit awalnya misalkan 8 juta atau 100 juta, teman-teman cuma punya 10.000 atau 100.000. Iya kan, amsyong gitu mau daftar. Iya sih mau daftar mbak, berapa? Ini yang daftarnya berapa mbak? 100 juta. Wow 100 juta, bukannya 10.000 mbak. Kayak gitu. Itu contoh. Jadi maksudnya banyak banget itu sebenarnya deposit awal untuk pertama kali membuka akun. Ini harus diklarifikasi sekali lagi. Deposit bukan kita mentransfer istilahnya biaya registrasi, bukan. Sekali lagi, deposit bukan biaya registrasi, tapi deposit itu artinya mengaktifkan akun kita dan duit kita masuk ke akun kita sendiri, bukan masuk duitnya ke akun broker, enggak sama sekali, ke akun kita sendiri, ke rekening dana nasabah kita gitu, atau rekening dana investor itu. Jadi deposit akan masuk seluruhnya dan biasanya memang harus di keep 1 bulan. Setelah 1 bulan itu teman-teman misalkan nih
naruh 200.000, terus seketika 2 bulan kemudian pulang, tarik aja gitu, nggak masalah. Biasanya ada biaya, misalnya biaya transfer itu 5.000 ya, biaya withdraw, tapi it's okay, artinya bisa ditarik, tapi harus tahan langkipnya 1 bulan. Jadi itu nggak usah takut. Artinya kalau misalkan teman-teman belum punya duit, ya udah cicil aja dulu gitu sampai misalkan punya, baru diaktifkan. Yang penting daftar dulu, yang penting daftar. Kalau nggak mau lama ya udah, berarti sesuaikan dengan budget. Teman-teman punya budget 100.000, teman-teman punya budget 1 juta, 1 juta, teman-teman punya budget 10 juta, 10 juta gitu. Jadi penting banget menanyakan tadi deposit awalnya berapa. Oke, ada 4 poin tadi. Semoga teman-teman bermanfaat dan nggak bingung lagi dalam memilih sekuritas. Nanti next video kita akan ngebahas mengenai 5 broker yang recommended. Oke, thank you for watching and see you.